Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan belajar membuat countdown website menggunakan JavaScript. Nah, kebetulan ini tahun 2024, tahun pemilu, maka kita coba akan implementasikan untuk membuat sebuah website countdown, yaitu website menuju pemilu tahun 2024. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi di bagian paling atas ada judul, kemudian di bawahnya kita nanti akan buat 4 buah kotak untuk menampung sisa hari, jam, menit, dan detik menuju pemilu tahun 2024. Lalu di bawahnya kita punya sebuah tombol untuk masuk ke website cek-dptonline.kpu.go.id. Nah, langsung saja kita akan mulai. Jadi di sini teman-teman kita hanya membutuhkan JavaScript, CSS, sama HTML. Silakan teman-teman buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah buat sebuah folder namanya countdown.js. Silakan teman-teman buat sebuah folder, simpannya bebas di mana saja foldernya. Kemudian di dalam folder ini saya sudah menyediakan sebuah background, sebuah gambar untuk dijadikan background. Gambarnya seperti ini. Ini saya download dari unsplash.com ya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Silakan teman-teman download. Di sini juga saya edit sedikit gambarnya menggunakan Photoshop supaya gambarnya terlihat lebih gelap ya, agar nanti tulisan yang kita tampilkan itu lebih jelas terlihat. Nah, silakan kalau misalnya teman-teman mau edit, boleh diedit menggunakan Photoshop atau aplikasi editor lainnya. Nah, langsung saja kita akan buat 3 buah file, yaitu file HTML, JavaScript, dan juga CSS. Langsung saja kita akan buat 3 buah file, yaitu file HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, kita buat sebuah file HTML dulu. Saya kasih nama index.html, lalu style.css, dan untuk JavaScript-nya saya kasih nama script.js. Oke. Nah, sekarang kita balik dulu ke file index.html. Kita buat struktur HTML-nya di sini. Judulnya di bagian tag title di sini saya kasih judulnya countdown.js. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan panggil file CSS-nya dan juga script-nya di dalam halaman HTML kita. Jadi di bawah title kita tambahkan link, tambahkan tag link ya. Oke, tambahkan tag link di sini. Kemudian nama file CSS-nya style.css. Setelah itu di bawah tag penutup body, di sini kita buat tag script. Lalu di dalam src-nya kita panggil nama file JavaScript-nya script.js. Nah, nantinya teman-teman untuk menampilkan website ini saya akan menggunakan sebuah extension dari Visual Studio Code, namanya adalah Live Server. Jadi kalau misalnya kita klik kanan, nah di sini saya sudah ada ya teman-teman ya, ada pilihan Open with Live Server. Nah ini kalau misalnya teman-teman belum punya, teman-teman bisa download ya extensionnya. Boleh ke extension, setelah itu ketik saja Live Server. Nanti akan muncul ya teman-teman ya. Nanti tinggal diinstal saja. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti setiap kali kita melakukan perubahan pada web kita tidak perlu reload lagi ya. Otomatis dia akan menampilkan perubahannya secara real time. Nah, langsung saja saya akan coba buka, klik kanan, kemudian Open with Live Server. Oke, nah ini sudah muncul ya di sini. Oke, nah di sini halamannya browsernya akan saya minimize. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian setelah itu text editornya juga saya minimize. Jadi layarnya saya bagi dua ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, sehingga nanti setiap kali kita melihat perubahannya itu bisa terlihat di sebelah kanan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan silakan teman-teman buka file script.js-nya. Oke, setelah teman-teman buka file script.js-nya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan menentukan dulu tanggal
target kita. Nah, tanggal target kita adalah tanggal pemilu tahun 2024, yaitu 14 Februari 2024. Jadi tanggal targetnya itu kita bisa simpan dalam sebuah variabel ya. Jadi kita buat di sini sebuah variabel. Oke, saya kasih nama variabelnya contohnya countdown date. Setelah itu untuk tanggal targetnya itu kita simpan dalam sebuah objek. Oke, jadi kita buat di sini objek new date. Di dalamnya kita akan panggil string tanggal tujuan kita. Jadi kita buat Februari ya, Feb 14 2024. Setelah itu kita juga kasih jamnya. Nah, kita tentukan saja ya. Ini nanti tanggal dan juga jam tujuannya itu kita kasih di jam 00 ya. Jadi kita buat di sini 00.2 00.200. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa titik koma di belakangnya. Kita coba tampilkan dulu di browser kita ya. Kira-kira variabel ini menghasilkan apa? Kita bisa console log atau bisa juga document write. Saya gunakan document write untuk menampilkan di browser. Document write, masukkan variabel countdown date. Nah, muncul ya teman-teman ya. Jadi variabel countdown date ini akan menghasilkan tanggal yang kita tuju, yang kita ketik tadi di sini. Nah, kemudian setelah itu di sini juga muncul ya zona waktunya. Kebetulan saya berada di Indonesia bagian barat ya, maka akan muncul di sini. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan, teman-teman, kita akan ubah tanggal ini itu menjadi timestamp dalam satuan milisecond, supaya nanti ketika kita konversi tanggalnya ke dalam satuan hari dan juga menit, jam, dan juga detik itu lebih gampang. Jadi ini kita ubah menjadi timestamp millisecond. Caranya adalah setelah tutup kurung yang ini, itu kita bisa tambahkan function getTime. Nah, tambahkan function getTime, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah timestamp untuk 14 Februari 2024 pukul 00 tengah malam ya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan ambil tanggal saat ini dan juga jam, menit, detik saat ini. Sehingga nanti kita bisa menghitung ya selisihnya antara tanggal, jam, menit, dan detik saat ini dengan dengan tanggal, jam, menit, dan detik tujuan kita. Jadi kita mungkin bisa simpan dalam sebuah variabel ya. Jadi kita buat di sini variabel contohnya namanya variabel now. Nama variabelnya now. Oke, kita bisa simpan dalam sebuah objek date. Nah, untuk mengambil tanggal hari ini dan juga jam hari ini cukup seperti ini saja, nanti dia sudah muncul ya. Nah, sama seperti di atas juga kita tambahkan getTime. Kita tambahkan function getTime untuk mendapatkan timestampnya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan menghitung nih teman-teman ya, selisih waktu atau selisih detik antara tanggal ini sama tanggal sekarang, tanggal tujuan dengan tanggal sekarang. Jadi kita buat lagi satu variabel. Contohnya nama variabelnya distance, jarak ya, distance. Oke. Nah, kita tinggal lakukan operator pengurangan ya. Countdown date dikurang variabel now. Oke. Coba kita tampilkan variabel distance ini. Nah, maka ini adalah jumlah detik ya. Bukan jumlah detik, jumlah millisecond. Ini satuannya millisecond. Jumlah millisecond dari tanggal saat ini ke 14 Februari 2024 pukul 00 tengah malam. Nah, selanjutnya sekarang kita sudah bisa menggunakan ya jumlah millisecond ini untuk menghitung ya. Kita konversi ini ke dalam hari, jam, menit, dan juga detik, sehingga nanti kita bisa tahu tuh selisihnya berapa hari, berapa menit, detik, dan juga berapa jam. Nah, caranya bagaimana? Kita buat variabel lagi.
Contohnya kita buat variabel days untuk menghitung selisih harinya ya. Caranya adalah kita ambil variabel distance yang dari atas tadi. Kemudian setelah itu kita bagi. Oke, kita buat buka tutup kurung. Nah, teman-teman, ini adalah ini satuannya milisecond ya, atau milidetik. Nah, jadi sekarang kita butuh untuk mengkonversi ini supaya kita bisa dapat berapa hari jaraknya antara tanggal saat ini dengan 14 Februari itu kita tahap-tahapnya kita konversi dulu angka ini kan milisecond ya. Jadi kita konversi dulu dia nanti ke detik, lalu kita konversi dia ke menit, ke jam, dan juga ke hari. Nah, sekarang kita konversi dulu dia menjadi detik angka ini. Jadi kan 1 detik itu 1000 milisecond. Jadi kita bisa buat di sini 1000. Nah, ini sampai di sini ini sudah jadi detik ya. Variabel days ini sudah jadi detik. Lalu kita kali ya supaya dia bisa kita konversi jadi menit ya. 1 menit 60 detik ya. Jadi kasih di sini 60. Lalu konversi lagi ke jam. 1 jam 60 menit. Jadi kasih lagi 60 kali, kan tadi target kita ingin tahu jumlah harinya. 1 hari itu adalah 24 jam. Jadi kita tinggal kali 24 seperti ini. Nah, coba sekarang kita print atau kita tampilkan variabel days ini. Save. Nah, muncul ya teman-teman ya. Jadi dari tanggal saat ini ke 14 Februari itu adalah 25 hari. 25,23. 25 hari,23 seperti itu. Ya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya untuk jumlah harinya. Nah, tapi di sini kan ada komanya nih teman-teman. Nah, tidak mungkin ya nanti kita tampilkan di website kita itu ada komanya. Contohnya 25,31 hari. Ya, jadi nanti kita akan bulatkan. Kita bulatkan menggunakan apa? Menggunakan sebuah function namanya floor ya. Jadi di sini itu kita bisa tambahkan math lalu function floor buka kurung lalu di akhir ini tutup kurung lagi. Nah, coba kita cek. Nah, ini sudah dibulatkan jadi 25 hari. Seperti itu ya. Jadi floor ini function untuk membulatkan ke bawah ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya angka 24,4 contohnya atau 25,4, maka dia bulatkan ke bawah jadi 25. Kalau 26,2 contohnya, jadi dibulatkan ke bawah jadi 26. Seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang untuk hari sudah ya. Sekarang untuk jam ya berarti ya. Oke, jadi kita buat const di sini. Oke, variabel hours sama juga kita akan kita akan bulatkan menggunakan function floor. Nah, jadi gini teman-teman, cara menghitungnya. Cek. Nah, jadi begini teman-teman, cara menghitungnya. Kita kan tadi sudah punya jumlah hari ya. Ini coba saya hapus dulu deh floornya. Teman-teman tidak perlu hapus, saya hapus saja supaya gampang ya untuk menjelaskan. Nah, jadi gini. Tadi kan kita sudah dapat jumlah harinya yaitu 25 hari dan di sini ada komanya. Nah, jadi untuk mendapatkan jam itu kita tinggal ambil saja sisa yang ini. Ya, sisa ini kita ambil. Nah, menggunakan apa? Menggunakan modulus. Sisa bagi ya, menggunakan modulus. Nanti sisa ini itu kita akan konversi dia ke dalam jam seperti itu. Jadi caranya oke, saya balikin dulu ke yang tadi ya. Function floor-nya saya balikin. Nah, selanjutnya kita ambil yang tadi sisa bagi tadi. Caranya kita akan ini dulu ya. Kita ambil dulu yang ini tadi. Ini kan untuk konversi ya. Ini untuk konversi. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini, distance variable distance. Setelah itu kita ambil modulus ya. Modulus dari apa? Modulus dari sisa modulus dari variabel hari tadi. Untuk mendapatkan hari kan tadi kita gunakan ini ya, kita gunakan rumus ini. Ini kita bisa copy saja.
Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, sampai di sini ini kita baru dapat modulusnya atau sisa baginya yang tadi, yang koma tadi. Sekarang kita tinggal konversi dia menjadi jam. Ya. Oke, jadi caranya di sini kita bagi, kita konversi menjadi jam ya. Ingat ini sampai di sini ini kita baru dapat sisa baginya atau modulusnya dalam bentuk milisecond. Nah, sekarang sama seperti tadi kita konversi milisecond tersebut ke dalam detik. Oke. Caranya adalah kita buka tutup kurung dulu. Kemudian untuk mendapatkan satuan detik kan kita harus bagi 1000 ya. Di sini. Terus setelah itu kali lagi kita konversi ke menit 60, baru setelah itu konversi ke jam ya 60. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini jangan lupa ini sepertinya ada kurang nih tutup kurungnya. Oke, nah di sini karena kita simpan ini di dalam function ya. Jadi kita tambah satu lagi, buka kurungnya di sini dan kita tutup di akhir. Nah, kita coba ya, print dulu yang ini, yang jam. Nah, ini ya teman-teman ya, dapat ya. Jadi sisa jamnya itu 5. Jadi 25 hari, 5 jam sisa harinya dan juga jamnya. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke ini ya, menit ya. Kita copy saja yang dari sini. Paste di bawah. Ini kita jadikan menit, minutes. Nah, caranya sama ya, kita gunakan function float. Lalu setelah itu kita ambil sisa bagi atau modulus dari jam. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Distance modulus 1000 ya dibagi 60 dibagi 60. Nah, ini 24-nya tidak usah karena kan kita hanya mengambil sisa bagi jam ya. Jadi yang kali 24 ini kita hapus. Oke, sekarang kita sudah dapat nih modulus dari variabel jam. Nah, setelah itu kita tinggal ubah dia ke satuan menit. Caranya ini kita konversi ke detik, ini kita konversi ke menit. Jadi stop sampai di sini, yang belakangnya kita hapus. Nah, seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama untuk detik ya, teman-teman ya. Ini berarti second. Seconds, kemudian distance modulus. Ini kita konversi, kita ambil yang modulus menit ya. Jadi ininya 60-nya yang belakang kita hapus. Oke, kemudian ini kita konversi ke menit. Ya ke detik ya, second. Nah, ini karena tinggal sisa 1. Oke, kita bisa hilangkan saja kurung buka kurung tutupnya ya. Oke, sip. Nah, sekarang teman-teman kita tinggal tampilkan ya. Kita tinggal tampilkan di HTML. Caranya bagaimana? Kita akan buat dulu sebuah container ya, atau sebuah div deh di dalam tag body-nya. Jadi di sini kita buat div, namanya kita buat sebuah kelas ya, namanya countdown. Lalu di dalamnya itu kita buat div lagi. Oke, kemudian kita tambahkan ID. ID-nya contohnya days. Ini nanti ID ini kita gunakan untuk mengambil, kita jadikan sebagai selector ya, untuk mengambil data dari variabel days ini. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan kelas untuk nanti kita pakai untuk styling di CSS ya. Contohnya kelasnya timer. Oke, lakukan hal yang sama teman-teman untuk jam, menit, dan detik. Jadi kita copy saja, paste di bawahnya. Ini kita jadikan hours. Ini jadikan menit ya. Dan ini jadi second. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tampilkan ya. Caranya adalah kita balik lagi ke script.js. Nah, yang dokumen write ini kita boleh hapus saja. Nah, setelah itu kita akan ambil selektor days, hours, minutes, dan juga second yang ada di sini. Caranya adalah kita bisa gunakan dokumen, kemudian get element
by ID, nama ID-nya tadi adalah days ya. Oke, days. Kemudian setelah itu inner HTML, kita ambil value-nya dari variabel days yang di sini. Nah, gini ya. Coba kita simpan, save dulu. Apakah muncul? Nah, muncul ya. Ini untuk hari 25. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk menit ya. Untuk jam dulu. Dokumen get element by ID. Nama ID-nya adalah hours. Oke, inner HTML. Setelah itu kita ambil dari datanya dari variabel ini ya, variabel hours ya. Oke, biar cepat mungkin kita bisa copy saja. Ini kita copy, paste di bawahnya. Oke, ini ganti jadi variabelnya minute. Kita ambil dari selektornya ini maksudnya tadi ya, selektornya ID-nya minute. Ini kita ambil dari variabel minute. Sama juga ini second, ini ganti jadi second. Nah, sip, sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi sekarang sisa waktu dari tanggal saat ini, tanggal saya ketika merekam video ini ke 14 Februari itu 25 jam 25 hari 5 jam 19 menit dan 51 detik. Nah, tapi di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan perubahan jamnya itu perubahan detiknya itu tidak real time ya. Nah, kita mau kan nanti seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Jadi setiap detik itu waktunya selalu diupdate. Nah, ini tidak bisa kecuali kalau misalnya saya refresh ya, saya reload baru dia berubah. Nah, caranya bagaimana supaya dia bisa berubah waktunya diupdate secara real time? Caranya adalah kita bisa menggunakan sebuah function namanya set interval. Jadi set interval ini adalah sebuah function yang ada di JavaScript untuk menentukan sebuah blok code itu dieksekusi setiap berapa lama. Contohnya kita bisa tentukan nih, blok code tersebut akan dieksekusi setiap, contohnya setiap 1 detik atau setiap 2 detik. Jadi nantinya blok yang ini semuanya ini akan kita simpan ya. Kita simpan dalam function set interval. Oke, jadi di sini mungkin kita bisa tempatkan. Nah, kita simpan set intervalnya di dalam sebuah variabel. Contohnya saya buat di sini. Variabelnya namanya x, bebas ya nama variabelnya. Tambahkan function set interval. Kemudian sini kita buat function buka tutup kurung kurawal. Kita bisa enter saja seperti ini. Lalu setelah itu di sini ya, kita bisa tentukan untuk blok yang ini itu kita eksekusi intervalnya setiap berapa detik. Nah, satuannya menggunakan millisecond ya. Jadi karena ini waktu, jadi kita mau supaya dia diupdate setiap 1 detik. Jadi 1 detik itu adalah 1000 millisecond. Kita bisa tambahkan di sini 1000. Begini ya. Kemudian jangan lupa titik koma ya. Nah, kemudian semua blok yang ada di bawahnya, yang ini kita cut. Silakan di-cut, lalu masukkan ke dalam variabel x-nya yang ada function set interval. Nah, sehingga nanti teman-teman blok yang di sini, semua blok yang di sini ini akan dieksekusi setiap 1 detik. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan detiknya sudah berubah setiap secara real time ya. Jadi setiap 1 detik dia akan diupdate waktunya seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan styling ya, tampilannya menggunakan CSS. Oke, kita silakan teman-teman buka file style.css. Oke. Yang pertama kita ambil dulu mungkin tag body-nya sebagai selektor. Di sini kita buat tag body. Kita tambahkan background-nya ya. Background image. Nah, di sini kan tadi saya sudah punya file gambar ya, namanya background.jpg ya. Background.jpg. Kemudian setelah itu di sini saya buat URL, ketik nama filenya background.jpg. Oke. Sip, sudah muncul ya.
Oke, supaya dia bisa full gambarnya kelihatan semuanya, di sini saya tambahkan background size. Background size-nya cover ya. Lalu saya tambahkan repeat, background repeatnya no repeat ya. Nah, muncul ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini tombolnya jadinya gantung seperti ini ya, tidak full ke bawah. Kalau teman-teman mau full ke bawah, sebenarnya kalau misalnya ini layarnya digedein begini, muncul semua ya, jadi full ke bawah. Tapi kalau kita kecilin, jadinya di bawahnya ada putihnya, gantung seperti ini. Kalau teman-teman mau full ke bawah, bisa gunakan properti CSS namanya background attachment. Background attach ya. Nah ini, oke, value-nya fix ya. Coba cek. Nah ini sudah full ya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu nanti semua teksnya dan juga elemen lainnya itu kita buat di tengah ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini text align-nya center. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita mau supaya angka hari, jam, menit dan detik yang di sini ini tidak muncul ke bawah ya. Dia tidak muncul secara vertikal, tapi dia nanti akan tampil secara horizontal dari kiri ke kanan ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa ambil selektor kelas countdown yang di sini, kita panggil di CSS-nya countdown. Oke, kita buat display-nya itu flex ya. Nah, ini sudah ya. Jadi dia sudah tampil secara horizontal. Oke, kemudian kita buat supaya dia ke tengah, kita tambahkan justify content center. Nah, sudah tengah ya. Oke, kemudian setelah itu kita buat kotak ya, teman-teman ya. Jadi setiap elemen yang di sini, elemen hari, jam, detik, menit itu kita kasih simpan di dalam kotak. Nah, caranya bagaimana? Kita panggil kelas timer yang tadi yang sudah kita buat ya. Kita panggil kelas timernya. Oke, kita coba tambahkan background color dulu. Background color. Nah, saya gunakan yang ini saja, Alice Blue. Oke, setelah itu kita kasih ini saja, font size ya. Font size. Contohnya saya kasih font size-nya 50 pixel. Oke, kalau kurang gede tambah lagi 55. Oke, cukup ya. Nah, supaya ada space antara angkanya dengan kotaknya itu kita kasih padding ya. Kita kasih padding, contohnya paddingnya 10 pixel. Oke, kemudian setelah itu, nah ini kita kasih jarak antara kotaknya, satu kotak dengan kotak lain. Jadi kita bisa tambahkan marginnya itu kita buat contohnya 10 pixel. Oke, muncul ya. Nah, tapi kalau kita kasih 10 pixel, ini atas bawah, kiri kanan itu akan marginnya jadi 10 pixel ya. Sementara kita mau kan marginnya itu hanya kiri kanan saja. Jadi kita bisa buat di seperti ini. 0. Oke, kemudian 10 pixel. Jadi yang atas bawah itu marginnya 0. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk lebarnya kita samain saja. Ini kan lebarnya beda-beda ya. Kita buat sama saja, width-nya jadi 80 pixel. Oke, sudah ya. Nah, kita mungkin bisa tambahkan ini ya, supaya ujung dari sudut dari kotaknya itu tumpul. Tambahkan border radius. Border radius kasih 18 pixel. Oke, cukup ya. Kalau kurang silakan ditambahkan saja, teman-teman. Nah, selanjutnya di atas kotaknya itu kita kasih judul dulu ya. Jadi kita kasih judul, di sini kita buat div lagi. Oke, kita gunakan H1 ya. Kelasnya kita buat
title, judulnya menuju pemilu 2024. Kalau teman-teman ada judul yang lain yang lebih keren boleh ya. Nah, ini sudah muncul judulnya menuju pemilu 2024. Kita tinggal styling saja menggunakan CSS. Kita ambil selektor title-nya, kelas title-nya kita ambil. Warnanya kita ganti. Sini saya gunakan Alice Blue. Setelah itu font size-nya saya buat jadi font size-nya 35 deh. Oke, cukup ya. Setelah itu supaya ada jarak antara judulnya dengan kotak yang di bawahnya, kita kasih margin bottom ya. Margin bottomnya saya buat 50. Oke, kemudian margin top ya, supaya ada jarak dengan atasnya, saya kasih margin topnya 100 pixel. Nah, sip, cukup ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di contoh yang tadi sudah saya tampilkan, di sini ada tulisan hari, jam, menit, dan detik ya. Jadi kita juga akan tambahkan seperti ini. Caranya adalah kita buat lagi di bawahnya di sini div kelas, kita buat kelas samakan saja seperti di atas ya. Countdown. Nah, lalu di bawahnya buat div lagi sebanyak 4 ya. Div. Nah, di sini kita buat kelas, contohnya nama kelasnya timer info. Oke, value-nya kita kasih ini hari berarti ya. Hari. Copy lagi di bawah, paste di bawahnya. Oke, ini untuk jam. Lalu ini menit. Ini detik. Coba cek apakah sudah muncul. Nah, muncul ya, ini teman-teman ya. Oke, kita tinggal styling saja di CSS. Kita ambil kelas timer infonya. Timer info. Oke. Font size mungkin nggak usah ya. Warnanya saja kita ubah jadi Alice Blue sama seperti di atas. Oke. Coba sudah berubah belum? Sudah ya. Oke, kemudian setelah itu paddingnya kita samakan saja ya. Padding marginnya kita samakan. Saya copy saja seperti ini. Nah, sudah ya. Width-nya kita samakan seperti timer ya, 80 pixel. Oke. Nah, sudah ya. Oke, nanti kita tinggal perbaiki saja, ubah fontnya ya. Nah, lanjut teman-teman, di bawahnya kita tambahkan cek DPT online, tombol ya, tombol cek DPT online-nya. Oke. Di sini kita gunakan tag anchor ya. Tambahkan kelas button. Di sini kita kasih tulisan cek DPT online. Nah, sudah muncul nih teman-teman ya. Kita tinggal styling. Oke, ambil kelas buttonnya. Kita tambahkan background color dulu. Background color. Nah, ini saya background colornya saya mau pakai warna orange ya. Coba kita googling saja di sini. Orange color, bukan color combination ya, tapi color hex. Nah, kita ambil hex code-nya. Nah, ini ya teman-teman, hex code untuk warna orange. Coba kita cek, bagus nggak ini warnanya. Oke, background color. Save. Kurang ya. Oke, kita samakan saja ya dengan warna ini. Coba kita cari dulu. Nah, ini ya. Biasanya saya gunakan website ini ya, HTML color code ya teman-teman ya. Oke, nah ini aja ya warnanya yang kita pakai ya. FF5733. Ini kita copy. Copy, kita paste di sini.
Oke. Sudah ya. Coba cek. Nah, oke. Lanjut, kita ubah warnanya. Warna tulisannya jadi samain aja ya, Alice Blue ya. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan padding teman-teman. Padding. Oke, paddingnya kita buat atas bawah 10 pixel, kiri kanannya 35 pixel. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu tambahkan ini garis bawahnya yang di tulisan cek DPT online kita hapus saja ya. Jadi tambahkan di sini property text decoration value-nya none. Lalu setelah itu kita buat supaya ujung-ujungnya, sudut-sudutnya jadi tumpul, jadi tambahkan border radius. Oke, border radiusnya kita buat 20 pixel saja. Cukup ya. Nah, kita agak geser ke bawah ya. Jadi biar ada jarak, kita tambahkan margin top 20 pixel. Oh, nggak bisa. Oh, harus tambah di sini displaynya harus kita ubah jadi inline block ya. Tambahkan displaynya inline block. Nah, sudah ya, cukup ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita tinggal ubah fontnya. Untuk judulnya ini saya gunakan fontnya Montserrat ya. Lalu yang di bawahnya yang ini itu saya gunakan Gobol. Nama fontnya Gobol ya. Nanti kita cari sama-sama. Ini untuk cek DPT online, ini saya gunakan saja font yang ada bawaan dari CSS-nya ya. Jadi font family saya gunakan yang Franklin Gothic Medium saja. Sip, sudah ya. Oh ya, tadi di indeks sepertinya kita belum tambahkan nih linknya ya di href-nya. Kita ke ini dulu, cek DPT online. Nah ini, oke, URL-nya kita copy ya teman-teman ya, masukkan ke dalam sini. Sehingga nanti kalau misalnya ini diklik, cek DPT online diklik, dia akan masuk ke sini. Ya, oke, kita langkah terakhir nih, tinggal ubah fontnya. Oke, nah untuk font ini saya gunakan biasanya gunakan Google Font ya. Jadi kita bisa ke Google Font. Nah, oke, buka Google Font. Teman-teman boleh cari font apa saja yang mau teman-teman gunakan ya. Saya gunakan Montserrat. Kalau teman-teman mau gunakan yang lain silakan. Oke, ini. Oke, Montserrat saya pilih yang paling tebal yang ukurannya itu 900. Nah, ini ya, black 900 ya. Oke, ini kita klik. Nah, cara menggunakannya, teman-teman bisa di bagian link. Ini pastikan kliknya di link. Sebenarnya bisa juga pakai import ya, tapi saya gunakan link di sini. Ini kita copy semua linknya, atau bisa klik simbol copy di bawah. Kemudian teman-teman tinggal paste saja di bawahnya link yang CSS tadi. Nah, baru ambil font family yang di sini, masukkan di CSS. Tadi nama kelasnya title ya. Nah, ini dia. Nah, coba cek. Apakah sudah berubah? Nah, sudah berubah ya. Ini sudah menggunakan font Montserrat. Tinggal yang angka hari, jam, menit, detik. Nah, ini saya gunakan nama fontnya Gobol. Tapi ternyata sayang sekali di Google Font itu belum ada. Saat video ini dibuat, font Gobol itu nggak ada di sini. Nah, kosong ya. Nah, tinggal ketik saja di sini. Ketik saja teman-teman di browser, ketik saja Gobol embed CSS. Nah, ini ada saya ketemu di websitenya CDN Font ya. Ini kita klik. Nah, ini dia sudah langsung muncul di sini untuk linknya. Kita copy. Oke, kita paste di indeksnya. Di sini. Lalu setelah itu tinggal teman-teman mau pilih, ini ada banyak varian atau family fontnya ya. Nah, ini saya pakai yang bold, yang tebal ya. Ini saya copy. Lalu saya ke CSS, kita ke CSS.
kita save-nya di kelas timer yang ini. Oke, kita coba cek. Sip, sudah ya. Tinggal yang ini ya teman-teman ya, samakan saja. Ini saya buat sama saja fontnya menggunakan Gobol untuk hari, jam, menit, detik. Oke, nama kelasnya tadi timer info. Oke, atau kalau misalnya mau lebih ada variasi, boleh silakan. Kalau misalnya mau pakai yang Gobol biasa ya, supaya yang bawahnya agak sedikit tipis ya tulisannya. Oke, sip. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan vanilla JavaScript untuk membuat website countdown secara sederhana ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada saran kita mau buat apa lagi menggunakan JavaScript, silakan saja tulis di kolom komentar ya. Oke. Sebelum video ini saya akhiri, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel Framework Indonesia dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like, dan juga jangan lupa tinggalkan kolom komentar ya di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya.